Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang bilang bahwa Syekh Al-Albani belajar hadits tanpa guru, jadi nggak bersanad. Saya sudah terangkan ya, siapa bilang beliau tidak ada guru? Ayahnya itu seorang alim, ayah beliau. Iya. Dan beliau pernah mengambil ilmu dari Syekh Muhammad Ragib At-Tabbah. Dan beliau ahli hadits. Jelas ya? Ahli hadits. Walaupun guru beliau itu tidak sama dengan yang lainnya, lebih banyak gurunya, tapi bukan dikatakan beliau tidak berguru. Beliau itu berguru. Itu sudut yang pertama. Sudut yang kedua, ya, beliau itu diakui oleh ahli hadits, oleh ahli hadits. Karena itu di pembahasan rawi, kalau kita belajar hadits, rawi itu diketahui dia bagus dari mana? Yang pertama dari tazkiyah, rekomendasi seorang alim ulama al-jarh wa ta'dil. Yang kedua bisyuhra wal istifadhah, dengan ketenaran dan dikenalnya dia di bidang ilmu tersebut, keahlian. Yang ketiga persaksian dari kawan-kawannya yang terpercaya. Ini semuanya sudut-sudut yang menyebabkan seorang itu dianggap sudah berhak, sudah layak di dalam hal tersebut. Syekh Al-Albani lebih daripada itu, rahimahullahu ta'ala. Jelas ya? Jadi harus munsif seseorang. Ya, jangan dia katakan tidak punya guru, padahal orang punya guru. Betul, gurunya tidak banyak. Ya, tapi bukan artinya tidak ada gurunya. Bagaimana tanggapan terhadap orang yang menyebut bahwa Syekh Al-Albani bukan termasuk muhaddits, tetapi peneliti hadits? Kata orang Arab, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu, dia tidak bisa memberi dari sesuatu itu. Ya, kalau dia tidak ahli di situ, bagaimana dia berkomentar tentang seorang alim yang ahli di bidang itu? Jelas ya? Ya, ini komentar dia. Dan itu kelihatannya berasal dari kejahilan. Tapi kalau para ulama ahli hadits di masa ini semuanya berkomentar bahwa Syekh Al-Albani adalah muhaddits. Lawan-lawannya pun mengakuinya. Jelas ya? Baik. Nah, itu kelihatan ya, seorang kalau tidak belajar hadits rumit juga bagaimana cara menerangkannya. Ya. Rumit bagaimana cara menerangkannya. Kita dikatakan wa inna ana an tufahhima jahilan fayaz'umu jahlan annahu minka afhamu. Sungguhnya hal yang rumit kamu memahamkan orang yang jahil, karena dengan kejahilannya dia merasa bahwa dirinya lebih paham. Iya. Baik. Itu ada hal-hal kalau dibaca di dalam pembahasan beliau, itu tidak muncul kecuali dari ruh ahli hadits. Jelas ya? Itu hanya bisa diketahui oleh orang yang punya keahlian di bidang itu juga. Ya, kalau dia punya keahlian di bidang itu, bagaimana caranya diterangkan? Sulit menerangkan kepadanya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.